Sebagai hamba Tuhan, saya memperhatikan bahwa ada banyak orang Kristen yang mau hidup setia, tetapi tidak mengerti dan memahami perjuangan model apa yang harus dia lakukan sebagai orang percaya. Dan ini mengakibatkan banyak orang percaya, banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan dalam mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia ini tidak mempertahankan kesetiaan mereka di hadapan Tuhan, sebab tidak memahami apa dan bagaimana yang harus dia perbuat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk memperhatikan atau melihat kembali suatu peristiwa dalam Alkitab di mana Yesus sendiri menghadapi banyak hal semasa Yesus melayani 3,5 tahun. Dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya atau ada di atas bumi ini. Mari kita lihat Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saudara boleh memperhatikan ayat-ayat yang saya maksud. Demikian saya membantu saudara untuk mendengarkan ayat-ayat yang dimaksud. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Lukas pasal 4 ayat 1, demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya, iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, kepada iblis, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya terlalu yakin bahwa
kisah di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat 13 ini bukan suatu hal yang baru dalam pendengaran kita. Tapi saya tidak tahu seberapa banyak kita memahami pesan-pesan firman Tuhan melalui peristiwa ini. Dan tentu di setiap kesempatan hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang bertolak dari ayat ini, tentu ada banyak penyingkatan di dalamnya. Firman Tuhan selalu baru bagi kita semua. Nah, pagi hari ini saya mencoba membawa kita semua untuk melihat peristiwa yang dialami Yesus dengan judul yang coba saya bawa untuk kita renungkan hari-hari ini. Miliki perjuangan yang benar untuk tetap setia. Yesus dalam Ibrani pasalnya yang kelima dikatakan dia adalah pokok keselamatan. Pokok keselamatan bagi mereka yang setia. Dalam teks asli pokok keselamatan selalu saya katakan dalam teks asli aitios. Aitios, penggubah. Yesus oleh karena kesetiaannya, ketaatannya, dia mampu, dia bisa mengalahkan maut. Yesus sanggup mengalahkan maut bukan karena apa-apa, tetapi Alkitab menjawab oleh karena kesalehannya. Itu dalam kitab Ibrani. Dan rentetan pasal 5 itu kalau saudara perhatikan, bahwa akhirnya Yesus menjadi pokok keselamatan dalam hidup kita. Nah, di sini menarik buat kita renungkan Bapak Ibu, untuk supaya kita bisa setia di hadapan Bapa. Kita nggak bisa menaruh pandangan kita kepada apapun di dunia ini, kepada siapapun manusia selain kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia mengubah, dia sanggup mengubah siapapun manusia yang setia kepadanya. Ayat itu berkata yang setia. Ada baiknya kita baca deh Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu melongok-melongok begini nggak tahu ayatnya di mana. Mari kita baca. Ibrani pasal 5. Ibrani pasalnya yang kelima. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-9. Apa Alkitab katakan di sana? Alkitab katakan demikian, Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia, Yesus, mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Kita nggak mungkin akan dapat hidup setia di hadapan Tuhan kalau kita tidak memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak bisa. Kita nggak mungkin dapat melakukan kehendak Bapa jika kita tidak mengarahkan hati, pandangan kita, iman kita tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena jelas ayat ini berkata bahwa dan sesudah Yesus mencapai kesempurnaannya. Kapan Yesus mencapai kesempurnaannya? Ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dia mati, hari ketiga dia bangkit. Dia naik ke surga. Di situ Yesus mencapai kesempurnaannya. Dan Alkitab dalam ayat ini berkata bahwa ia menjadi aitios, penggubah. Artinya bahwa Yesus sanggup mengubah siapapun yang taat kepadanya. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Yang nggak taat, yang nggak setia, nggak mungkin diubahkan Tuhan. Nggak mungkin. Karena bagaimana mungkin dapat diubahkan kalau pribadinya tidak mau setia dan taat kepada Yesus? Tidak mungkin. Jadi kalau jadi orang Kristen yang benar-benar harus militan. Harus menjadi orang Kristen yang benar-benar harus menyerahkan segenap hidupnya dan mengarahkan pandangannya, imannya hanya tertuju kepada Yesus. Jika ini kita dapat lakukan dan ini menjadi bagian dalam hidup kita, saya percaya bahwa dari waktu ke waktu
kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Dan melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita akan selalu diarahkan. Kita akan selalu diarahkan. Segenap hidup kita, segala gerak hidup kita, iman kita akan diarahkan kepada kebenaran yang murni untuk melakukan segala kehendak Bapa. Nah, itu sebabnya saya katakan, banyak orang Kristen yang mau hidup setia, banyak loh, tetapi tidak tahu cara untuk hidup setia itu seperti apa. Apakah masuk gereja sudah cukup membuktikan kita setia? Oh, belum. Apakah dengan kita memberi korban persembahan, menabur di pelayanan Tuhan, memberi persepuluhan dan lain sebagainya, apakah kita sudah termasuk yang dikategorikan setia di hadapan Tuhan? Saya belum bisa yakin kalau hal itu membuat kita setia. Yang dapat membuat kita setia adalah ketika hidup kita pertaruhkan segenap hidup kita untuk mengikuti jejak hidup Yesus. Titik. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya sadari adalah untuk mencapai hidup setia di hadapan Tuhan, itu yang pertama, nggak mudah. Nggak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita harus menghadapi segala persoalan, tantangan, godaan atas dunia ini. Nah, itu sebabnya alasan saya kenapa saya mengangkat peristiwa di mana Yesus ketika selesai dibaptis, Alkitab jelas katakan oleh Roh Kudus, Yesus diarahkan, dibawa, dituntun masuk ke padang gurun selama 40 hari, tidak makan selama 40 hari di padang gurun. Nah, Yesus, saudara perhatikan dalam peristiwa ini, dalam kisah ini, bahwa Yesus diperhadapkan dengan tantangan, dengan godaan, dengan ujian. Apa yang Yesus alami? Apa yang iblis tawarkan? Segala kemewahan dan keindahan dunia. Kok bisa? Karena memang itu semua sudah diberikan kepada iblis untuk menguasai dunia ini. Dan saudara perhatikan, ketika iblis berkata segala kuasa itu serta kemuliaannya, artinya kuasa atas dunia ini dan segala kemuliaan dunia sudah diberikan kepada iblis. Yesus tidak membantah. Yesus tidak membantah. Dalam ayat ini Yesus tidak berkata, enggak, bukan, itu milik saya. Dalam konteks ayat ini Yesus tidak membantah sedikit pun. Artinya bahwa Yesus membenarkan bahwa dunia ini adalah adalah dikuasai oleh si jahat. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau mengikuti kelanjutan khotbah ini sore berbicara tentang penguasa dunia. Nah, ini ada kaitannya. Tapi pagi hari ini saya mau menekankan untuk kita hidup setia di hadapan Tuhan. Nanti minggu depan Bapak Ibu saya mau mengajak kita yang ada untuk dapat mengikuti ibadah pada minggu depan. Saya mau berbicara tentang 666 yang saya sudah sebarkan melalui WA Group. Keterkaitan 666 dengan keadaan yang kita sedang alami hari-hari ini. Apakah barcode, apakah apalagi QR, apakah COVID-19 itu ada keterkaitannya dengan antikristus yang lagi viral disebarkan broadcastnya di berbagai macam media sosial, mau Facebook, mau WA, mau apa segala sesuatu. Kita belajar minggu depan. Saya sebagai hamba Tuhan tentu terbeban untuk menyampaikan hal ini. Jangan sampai kita salah menanggapi segala perkara di akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau mengajak kita fokus dulu di sini. Saudara perhatikan peristiwa Yesus di padang gurun. Iblis membawa Yesus kepada suatu pencobaan. Iblis menawarkan segala keindahan dan segala kemuliaan dunia. Dan singkat cerita kita tahu bersama bahwa Yesus sanggup melewati itu semua. Yesus dapat menghalau segala godaan dan tipu daya iblis
selama Yesus berpuasa di padang gurun. Ini dari peristiwa Yesus ini kita dapat mengambil suatu contoh bagaimana untuk kita dapat hidup setia. Untuk kita dapat hidup setia, jangan kita mengarahkan pandangan kita atas dunia ini. Selain kita harus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dia sanggup mengubahkan kita. Karena Dia sanggup merubah setiap kita yang mau setia dan taat kepada-Nya. Tanpa ini kita nggak mungkin dapat setia dan taat kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan banyak orang Kristen kalau ditanya apakah mau hidup setia, maka kita semua akan sepakat saya mau hidup setia. Tapi pertanyaannya, apa yang kita buat untuk setia di hadapan Tuhan? Nah, disinilah kegagalan yang banyak dihadapi oleh orang Kristen. Tidak tahu apa yang harus dia perbuat, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga ketika mengakhiri kehidupan atas dunia ini, dia gagal untuk mencapai hidup setia di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita renungkan firman Tuhan. Tadi saya katakan kita harus sadari bahwa dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dunia ini sudah rusak, Bapak Ibu. Rusak oleh karena segala sesuatu yang dikerjakan oleh iblis atas dunia ini. Mungkin secara pandangan kita hari ini dunia baik, dunia semakin modern, dunia semakin canggih, dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita mempermudah kita untuk melakukan banyak aktivitas, termasuk dalam melayani Tuhan. Kita dipermudah dengan teknologi yang ada. Teknologi yang ada dapat menjangkau banyak jiwa. Saya kaget, beberapa minggu yang lalu ada yang WA saya, "Om, kapan ibadah live streamingnya?" WA yang masuk tanpa nama, nomornya tanpa nama. Saya coba tanya, saya jawab, ibadah live streamingnya pagi dan sore, jam 8 dan jam 4 sore. Saya tanya lagi, maaf, ini dengan siapa? Dia jawab, saya dari Makassar, Om. Saya selalu mengikuti ibadah live streaming GPD Hosana Ruteng sejak mulai diberlakukannya stay at home. Saya selalu mengikuti sampai hari ini. Kita dapat menjangkau banyak jiwa dengan live streaming. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, untuk itu saya mau katakan begini. Ini yang dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Paulus katakan begini, tetapi aku takut. Ada kekhawatiran dalam diri Paulus. Paulus katakan, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 ini sebenarnya cukup untuk membuat kita lebih was-was dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan segala keindahan, dengan segala kecanggihan teknologi, hal-hal yang mempermudah kita menjalani kehidupan, kita harus sebenarnya lebih was-was dan waspada. Jangan-jangan ini salah satu bentuk tipu daya kuasa kegelapan untuk kita dijauhkan dari hadirat Allah. Yesus ditawarkan segala keindahan dunia. Yesus ditawarkan segala kemewahan dunia. Yesus ditawarkan segala sesuatu yang ada atas dunia ini, yang hari-hari ini coba untuk diraih oleh banyak orang, termasuk banyak orang Kristen di dalamnya. Suasana dunia menciptakan suatu kondisi yang sedemikian rupa bagi kita semua untuk kita dapat menjalani kehidupan ini dengan mudah dan enak. Bukannya salah kita menikmati segala fasilitas, bukannya salah kita menikmati segala kemewahan, tetapi di sini kita harus memiliki hidup yang berjaga-jaga. Jangan sampai segala keindahan, kemewahan yang kita nikmati, kemudahan yang kita sedang miliki hari ini menjauhkan kita dari hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu, hidup setia di tengah-tengah dunia yang semakin indah hari-hari ini, itu tantangan besar bagi kita. Dan dunia barat, dunia Eropa membuktikan kenyamanan yang mereka miliki hari-hari ini tidak membuat mereka semakin takut akan Tuhan. Tapi sebaliknya, kenyamanan dan kemudahan yang diberikan, fasilitas yang diberikan oleh negara, oleh penguasa dunia, membawa mereka banyak yang ateis dan tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Coba kita renungkan fakta ini. Di sini jelas bahwa jika kita tidak hidup di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, kita sulit membedakannya. Kita sulit membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang dari kuasa dunia ini, penguasa dunia ini. Sulit kita untuk membedakan. Sekali lagi, kalau kita tidak memberi diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup mengubah kita, karena Dia pengubah, Dia pokok keselamatan bagi mereka yang taat. Bagi mereka yang taat. Tanpa ketaatan yang murni, kita nggak mungkin hidup setia di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus hati-hati dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Karena bujukan dan godaan kuasa kegelapan atau penguasa dunia ini, jika kita tidak hati-hati atau tidak hidup di dalam pimpinan kuasa Tuhan, kita, sekali lagi saya katakan, kita nggak mungkin dapat membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang dari penguasa dunia ini. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya selalu saya katakan bahwa bagiku Yesus cukup dalam kehidupan pribadiku, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pelayanan. Kalau yang lain-lain nanti kemudian datangnya itu puji Tuhan, tapi yang terutama adalah Yesus dan kerajaannya. Itu yang harus terbangun dalam kehidupan kita. Nah saudara perhatikan, Yesus ketika menghadapi ujian cobaan di padang gurun, Yesus selalu menjaga hidup normal sebagai anak tunggal Bapa. Sekalipun dalam ujian, dalam tantangan, dalam pencobaan, Yesus tetap menjaga dirinya untuk berlaku hidup seperti yang Bapa inginkan untuk Yesus kenakan selama dia hidup. Yaitu apa? Untuk melakukan segala kehendak Bapa. Nah ini yang selalu saya tekankan di tempat ini. Ini yang selalu saya tekankan bagi kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk supaya kita dapat mengenakan hidup Kristus dalam hidup kita. Artinya bahwa karakternya harus tertanam dalam kehidupan kita. Cara berpikir, mindset kita harus sama seperti cara berpikir Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita tidak mengarahkan ini, hidup kita seperti hidup Yesus, kita sulit untuk hidup setia di hadapan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya coba membawa kita untuk sedikit melihat ke belakang di tahun 313 Masehi. Di sana ada suatu sejarah gereja. Pernah terjadi suatu sejarah bagaimana bapak-bapak gereja dulu berunding dalam suatu perundingan yang kalau dalam dunia teologi itu lebih dikenal dengan maklumat Milan, Delik Milan. Nah, di sana apa yang terjadi? 313 itu adalah tahun peralihan, di mana sebelumnya gereja hidup dalam keteraniayaan yang berat. Gereja tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja hidup dalam tekanan. Gereja hidup dalam aniaya. Gereja hidup dalam hidup yang tidak nyaman selama dari awal gereja berdiri sampai sebelum tahun 313. Nah, apa yang terjadi setelah tahun 313 sampai hari ini? Gereja hidup
dalam kenyamanan. Karena apa? Karena sejak tahun 313, sejak maklumat Milan itu disepakati oleh bapak-bapak gereja, gereja diberikan keleluasaan untuk hidup sebagaimana layaknya orang lain. Artinya tidak ada lagi tekanan di dalam kehidupan gereja. Gereja dibiarkan berkembang. Malahan penguasa-penguasa hari itu, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah hari itu mengizinkan gereja-gereja untuk membangun gereja dengan megah, bahkan diberikan dana untuk membangun gereja dengan segala kemewahan. Gereja dibukakan kesempatan untuk hidup senyaman-nyamannya sampai hari ini. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Sejak tahun 313 sampai hari ini, ketika gereja diberikan keleluasaan untuk hidup untuk melakukan segala sesuatu, bebas seperti orang-orang lain, moral gereja malah merosot. Moral gereja merosot. Beda sebelum tahun 313. Sekalipun dalam aniaya, tetapi gereja di pemandangan mata Tuhan adalah gereja yang indah bagi Tuhan. Sekalipun dalam hidup aniaya. Itu sebabnya saya katakan, senyaman-nyamannya kita hidup hari ini, dengan segala kemudahan yang kita dapat, kita perlu hati-hati. Kalau mau hidup setia, kita harus hidup berjaga-jaga. Kalau mau hidup setia, izinkan Roh Kudus memimpin hidup saudara dan saya. Kalau mau hidup setia, arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus dan bukan terhadap apapun yang ada di atas dunia ini. Jika tidak kita mengarahkan hidup kita seperti ini Bapak Ibu, sulit untuk kita bisa hidup setia di hadapan Tuhan. Dan gagalnya orang Kristen untuk hidup setia ya di hal-hal seperti ini. Gagalnya banyak anak Tuhan untuk dia dapat hidup setia karena hidupnya syarat dengan segala tujuan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu saya katakan, untuk hidup setia kita harus berjuang dengan benar. Tanpa perjuangan yang benar, kita nggak mungkin bisa setia di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana berjuang yang benar? Berjuang yang benar, tadi saya katakan, arahkan pandangan mata kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia juru selamat. Karena Dia pokok keselamatan kita. Dia yang sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Pendeta nggak sanggup mengubah saudara. Apa saya sehingga saya dapat mengubah saudara? Saya sama dengan saudara. Saya hanya bisa memberikan mentor, saya hanya bisa memberikan firman, mengarahkan saudara, mengingatkan saudara. Selebihnya saudara yang akan berjuang di dalamnya. Waktu-waktu yang panjang itu yang saudara akan hadapi itu harus berjuang di dalamnya. Bukan lagi saya setiap hari untuk menuntun saudara di luar sana dan mengingatkan. Tidak. Kita yang akan berjuang pribadi lepas pribadi. Nah, kalau kita nggak mengarahkan mata kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pengubah tadi, sebagai pokok keselamatan tadi, nggak mungkin kita dapat hidup setia. Omong kosong kita bilang kita mau setia, tapi mata kita tidak kepada Tuhan. Omong kosong. Karena jelas Alkitab berkata demikian. Karena Yesus pokok jadi, setelah Yesus mencapai kesempurnaan dan Dia menjadi pokok keselamatan, maka Dia sanggup mengubah setiap kita yang taat kepadanya. Nah, ketaatan nggak mungkin kita capai kalau kita nggak setia di dalam Tuhan. Dan kita nggak mungkin setia kalau pandangan kita ini bercabang. Nggak mungkin. Dan Alkitab jelas sudah katakan bahwa kita nggak mungkin dapat bertanding dengan baik kalau kita memikul beban. Kita juga nggak mungkin bertanding dan menyelesaikan pertandingan dengan sempurna kalau kita nggak mengarahkan mata kita kepada tujuan di mana kita akan meraih kemenangan di dalamnya.
jemaat yang diberkati Tuhan, itu sebabnya saya mengingat suatu perkataan Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12. Apa Paulus tulis di sana? Paulus tulis demikian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, selengkap senjata Allah, apa itu? Firman dan roh, kebaikan, kebajikan, hidup takut akan Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Ini yang harus kita kenakan dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita mau berjuang dengan baik, sehingga kita dapat mencapai hidup yang setia seperti yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan sudah contohkan. Nah, lanjut ayat ini berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, itu yang tadi saya katakan, kita harus hidup berjaga-jaga. Kalau tidak hidup berjaga-jaga di tengah-tengah dunia yang semakin indah bagi kebanyakan orang, wah, kita orang Kristen tidak mungkin dapat hidup setia di hadapan Tuhan. Satu hal juga yang perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwa perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu atau penguasa dunia. Apa yang saya mau ingatkan bagi kita bertolak dari ayat ini? Yang saya mau ingatkan begini Bapak Ibu, jangan coba-coba main-main atau kompromi dengan segala tipu daya kuasa kegelapan. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk kompromi dengan segala tawaran-tawaran yang bukan berdasarkan firman Tuhan. Jangan menganggap kita sanggup untuk mengatasi segala tipu daya penguasa dunia ini. Jangan. Kenapa? Ingat, siapa kita, siapa Lucifer? Kita nggak ada apa-apanya. Lucifer ini cerdik licik dia. Dia mampu membawa manusia untuk sekalipun kedengarannya firman Tuhan yang disampaikan, seperti Adam dan Hawa yang menjadi kekhawatiran Paulus tadi. Firman Tuhan bisa dipelintir sedemikian rupa sehingga seakan-akan itu kebenaran, tetapi pada hakikatnya itu sudah melenceng jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Jadi kecerdikan kuasa kegelapan atau penguasa bumi ini melampaui batas pikiran kita. Jangan kita coba-coba dengan hal-hal itu. Om cuma sekali Om. Jangan. Yang pertama, kalau saudara main coba-coba, sudah pasti saudara mendukakan Tuhan. Sudah mendukakan Tuhan. Udahlah, kita nggak usah dulu berbicara tentang dosa, tapi sudah melukai hati Tuhan. Kalau dosa ya sudah otomatis, tapi jangan sampai kita melukai hati Tuhan. Coba kita orang tua dilukai anak, kecewa. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita harus sadari bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat dengan segala tipu dayanya di dalamnya. Nah, kalau kita tadi saya katakan tidak hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita nggak mungkin bisa bertahan melawan segala tipu daya kuasa kegelapan. Nggak mungkin bisa. Dan kita nggak mungkin bisa memenangkan pertandingan rohani dalam kehidupan kita. Nggak mungkin. Kalau kita nggak memberi hidup kita untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Jadi yang pertama, mengarahkan mata kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, beri dirimu, beri hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, hidup berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita masuk perangkap dan jerat kuasa kegelapan, sehingga kita nggak bisa berjuang dengan baik. Malah sebaliknya, kita terikat, kita dibelenggu, kita dipenjara. Nah, kalau kita mau hidup setia, ayo Bapak Ibu, kita harus memiliki perjuangan yang benar hari-hari. Karena untuk memiliki hidup yang setia ini nggak mudah.
mudah bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Tidak mudah Bapak Ibu. Untuk mengisi perjuangan kita ini nggak mudah. Kita harus diperhadapkan dengan tantangan. Kita harus diperhadapkan dengan ujian, dengan godaan. Bahkan terkadang profesi yang melekat dalam hidup kita ini menuntut kita untuk melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Jangan mengabaikan hal-hal itu. Kita harus ingat Bapak Ibu, harus ingat dan catat ini baik-baik. Karena kalau mau jujur, perjuangan yang kita lakukan hari-hari ini berapa persen untuk menyenangkan hati Tuhan? Berapa persen? Perjuangan yang kita lakukan hari-hari ini berapa banyak yang kita buat semua untuk menyenangkan hati Tuhan? Berapa banyak? Dan itu hanya kita pribadi yang tidak sanggup menjawab. Namun satu hal saya mau katakan, bagi Bapa di surga tidak ada perkara yang mustahil untuk kita hadapi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Sesulit-sulitnya pergumulan hidup kita hari-hari ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Sesukar-sukarnya masalah hidupmu, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Seberapa banyak kita yang hari ini mungkin sedang menangis oleh tekanan hidup, oleh masalah, oleh aniaya. Aniaya bukan hanya berbicara tentang fisik, tapi aniaya bisa terjadi ketika engkau mau berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Daging ini menuntut untuk kita melakukan hal yang lain. Teraniaya kita. Sekarang mau pilih yang mana? Jadi mari Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, apapun profesi kita, apapun hal yang kita sedang hadapi hari-hari ini, milikilah perjuangan yang benar untuk kita tetap setia di hadapan Tuhan. Miliki perjuangan yang benar. Tuhan pasti dengan kuasanya sanggup membawa kita tampil lebih daripada pemenang, asalkan kita mau benar-benar hidup di dalam Tuhan. Karena dia sudah mati bagi kita. Dia sudah berkorban bagi saudara dan saya. Darah, tubuh dan darahnya terpecah, darahnya mengalir di kayu salib untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa, tapi bagi kita semua hari-hari. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Mari miliki perjuangan yang benar dengan mencontohi hidup Yesus. Kita harus kenakan dalam hidup. Tanpa ini kita nggak mungkin bisa memiliki perjuangan yang benar. Tanpa kita menaruh penuh hidup kita kepada Tuhan, mengarahkan mata kita, mengarahkan iman kita, memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, hidup berjaga-jaga. Tanpa ini semua kita nggak mungkin bisa hidup setia di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan dengan segala kuasanya sanggup memberikan kita kemenangan. Dan ada satu ayat yang perlu kita renungkan, satu ayat terakhir, 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 31. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan. Yang terakhir, apapun segala sesuatu yang kita buat, lakukan itu semua untuk menyenangkan Tuhan. Dengan demikian, kita masuk dalam perjuangan yang benar untuk kita tetap hidup setia bagi Tuhan. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan renungan kita hari ini bisa mengingatkan kita, membawa kita untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, dan saya tahu kita sedang menghadapi banyak persoalan, kita sedang menghadapi banyak ujian, banyak pergumulan. Saya tahu, saya sadar itu semua. Tapi mari, apapun tantangan persoalan, kita tetap bawa hidup kita dan lakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan.